Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Amelia Fedra Snakin, NIT 18624-016. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas psikologi industri dan organisasi dengan dosen pengampu Ibu Setianini Sri Rahayu SPSI. Materi yang saya bahas adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin agar mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut para ahli, menurut Rauch dan Belhing, kepemimpinan adalah proses untuk memengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran. Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard, kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi aktivitas orang untuk sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam kondisi tertentu. Kepemimpinan berkaitan erat dengan pengarahan, pembangunan tim, serta pemberian inspirasi bagi anggota kelompok melalui keteladanan maupun ucapan. Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan di sini ada dua. Yang pertama yaitu mencapai sasaran, di mana kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin. Tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan di sini ada 5. Yang pertama, fungsi instruktif, di mana pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam organisasi, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini yaitu komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menentukan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi, di mana fungsi partisipasi ini melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, fungsi delegasi. Fungsi delegasi yaitu kepercayaan seorang pemimpin itu kepada orang yang dipercaya dengan pelimpahan wewenang untuk melaksanakan secara bertanggung jawab. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian di mana bahwa kepemimpinan yang efektif harus berusaha mampu mengatur kreativitas anggota-anggotanya secara dengan terarah dalam mengkoordinasi yang efektif, sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan. Ciri pemimpin yang berkualitas. Ciri pemimpin yang berkualitas di sini ada 5. Yang pertama, memiliki antusiasme. Antusiasme ini memberikan inspirasi dan dorongan kepada seluruh anggota kelompok untuk memiliki semangat tinggi dalam rangka mencapai target dan tujuan organisasi. Yang kedua, memiliki integritas. Integritas dapat diartikan sebagai kualitas yang membuat anggota kelompok memberikan kepercayaan mereka terhadap seorang pemimpin. Kepercayaan adalah hal terpenting dalam semua bentuk hubungan. Yang ketiga, memiliki kehangatan. Kehangatan berarti kelenturan dalam membina hubungan pribadi dengan setiap anggota kelompok yang menjadi kekuatan seorang pemimpin. Perilaku hangat akan mudah ditularkan kepada setiap anggota kelompok yang pada akhirnya dapat membentuk budaya kerja spesifik kelompok kerja. Kemampuan pemimpin untuk berinteraksi dengan pribadi yang berbeda, inilah yang membedakan setiap orang dalam proses kepemimpinan. Yang keempat, memiliki ketenangan. Seorang pemimpin harus memiliki pertimbangan yang bijaksana dan rasional dalam menghasilkan keputusan yang besar sesuai kebutuhan kelompok. Seorang pemimpin yang baik tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru.
Hal inilah yang menjadi karakteristik utama seorang pemimpin, di mana dia memiliki ketenangan dalam mengambil keputusan terhadap kondisi yang sesulit apapun. Yang kelima, tegas dan adil. Keberanian seorang pemimpin dalam bersikap tegas dan adil serta berpihak pada kepentingan bersama atau kelompok merupakan kunci sukses pertumbuhan dan pengembangan tim kerja. Kombinasi ketegasan dan keadilan menjadi ciri kualitas pemimpin yang dituntut supaya dapat membina kelompok kerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Level konseptualisasi kepemimpinan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu proses organisasi, yang terjadi dalam sistem terbuka yang lebih besar di mana kelompok merupakan subsistemnya. Yang kedua, proses kelompok, yaitu fokus pada sifat peran kepemimpinan dalam tugas kelompok dan teori efektivitas kelompok tentang proses kepemimpinan dan kriteria yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan. Yang ketiga, proses didik. Fokus pada hubungan antara seorang pemimpin dan individu lain yang biasanya merupakan seorang pengikut, bahwa efektivitas kepemimpinan tidak dapat dipahami tanpa menguji bagaimana pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi di setiap interaksinya. Yang keempat, proses intra-individual. Potensi kontribusi dari pendekatan intra-individu terhadap kepemimpinan sangatlah terbatas, karena tidak mencakup sebagai teori yang dianggap sebagai proses penting dari kepemimpinan, yaitu pengaruh atas orang lain. Gaya kepemimpinan. Di sini ada 3 gaya, yaitu yang pertama, otokratis, di mana seorang pemimpin tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat keputusan harus diambil secepatnya, atau ketika keputusan tersebut tidak memerlukan masukan maupun kesepakatan dengan tim atau bawahannya. Yang kedua, demokratis. Di sini seorang pemimpin biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan. Keputusan terakhir yang diambil pada dasarnya merupakan kesepakatan dari anggota tim dengan pemimpinnya atau bawahan dengan manajernya. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya dan tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh manajer mereka. Para manajer akan memberikan pendapat dan bimbingan ataupun sumber daya lainnya jika diperlukan. Gaya kepemimpinan ini menghasilkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.